Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi Eko Saputra, NIM 2019-097, kelas manajemen 5B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ataupun penelitian yang saya angkat, yaitu pengaruh keadilan organisasi, budaya organisasi, dan keputusan kerja terhadap komitmen organisasional. Yang pertama di sini adalah topik. Jadi mendefinisikan bahwa komitmen organisasional merupakan efek dari karakteristik pribadi intrinsik dan sebagian konsekuensi bagaimana orang memahami institusi dan fungsi pekerjaan instan mereka. Dennis Ekvarian 2012. Sumber daya manusia yang loyal, untuk puas, konsisten dengan tujuan dan nilai organisasi cenderung mempertahankan organisasi keanggotaan yang berkompetisi di luar tugas yang ditentukan dapat menjadi faktor penting dalam efektivitas organisasi. Kekuatan seperti ini ataupun seperti itu ada dalam organisasi sering dengan meningkatkan tingkat kinerja dan tingkat penurunan absensi, keterlambatan, dan pergantian staf dan memberikan dampak sosial terbaik dari prestis organisasi dan memberikan konteks bagaimana pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Sebaliknya, sumber daya manusia dengan tingkat kepuasan rendah, komitmen organisasional terhadap keadilan dan kurang cenderung menjalankan organisasi tidak hanya bergerak untuk mencapai tujuan organisasi, tapi juga berpengaruh ataupun mengaruhi ketidaktahuan akan masalah organisasi dan antara rekan kerja lainnya. Yaromi Salehi dan kawan-kawan 2019, Atak 2011. Judul penelitian. Di sini saya akan membedah mengenai judul penelitian yang saya angkat di sini. Yang pertama yaitu pengaruh keadilan organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dinas. Jadi pengaruh ataupun keadilan yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu sangatlah berpengaruh terhadap komitmen ataupun suatu kinerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut, di mana keadilan sebagai tolak ukur yang akan dipertaruhkan untuk menjadi komitmen dari seorang karyawan yang akan dilakukan untuk perusahaan ataupun organisasionalnya tersebut. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini persaingan di era globalisasi sangat tinggi, perusahaan dituntut untuk senantiasa bekerja keras tidak hanya dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam kerja operasional perusahaan, tetapi juga dalam hal sumber daya manusiawi. Ya. Kemudian dari latar belakang di sini dapat disimpulkan bahwasanya persaingan di era globalisasi ini tidak hanya mengenai suatu kegiatan dari perusahaan tersebut ataupun operasional, entah ekspor ataupun impor yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, misalnya seperti itu ya contohnya. Tetapi di sini di latar belakang di sini dituliskan bahwasanya suatu sumber daya manusia ataupun memahami psikologis dari seorang karyawan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja ataupun komitmen seorang karyawan untuk perusahaan. Kenapa demikian? Karena keadilan itu sangat penting dalam suatu hal, dimanapun itu, tidak luput dari suatu organisasi ataupun sebuah perusahaan. Jadi, sumber daya manusia ataupun karyawan itu sebagai suatu hal yang vital untuk perusahaan. Kenapa demikian? Karena karyawan di sini yang mengfungsikan ataupun menggerakkan perusahaan ini akan mau dibawa ke mana. Selebih itu dari pengawasan dari seorang pemimpin ataupun manajer. Manajer hanya menyuruh karyawan harus begini, harus begitu. Tetapi karyawan yang langsung mengerjakan perintah-perintah dari seorang atasan, bagaimana terselenggaranya perintah-perintah tersebut. Jadi sumber daya manusia ataupun karyawan itu sangatlah penting dalam perusahaan ataupun menjadi hal yang vital untuk perusahaan. Mungkin seperti itu dari latar belakang di sini. Dan rumusan masalah, apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, apakah ada pengaruh komitmen organisasional terhadap keadilan, itu menjadi rumusan masalah di sini ya. Dan selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini saya mengangkat pengaruh keadilan organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar 07 November 2020.
Adrianus, sumber dana Pratama, adik Mega Dwi Septiani 2. Ya, di sini di latar belakang dari penelitian terdahulu masih sama mengenai sumber daya manusia, yang di sini dibagikan bahwasanya suatu unsur terpenting dalam kebutuhan suatu perusahaan, kinerja individu merupakan kunci kesuksesan bagi suatu organisasi, sehingga peran sumber daya manusia sangat penting demi berlangsung aktivitas dalam perusahaan. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya sumber daya manusia itu atau karyawan tersebut sebagai hal vital, nah itu dalam segala hal. Di sini juga disebutkan seperti itu. Jadi karyawan di sini sangat diutamakan dalam sebuah organisasi karena mempunyai ataupun sebagai aset penting atau aset berharga dalam perusahaan, sehingga terciptanya ataupun terselenggaranya konsep-konsep yang diatur oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya teori hipotesis. Di sini teori hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Di sini pengertiannya. Yang pertama itu pengertiannya hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Titik 2 hypo sama dengan di bawah. Dan selanjutnya tesis, pendirian. Pendapat yang ditegakkan kepastian hipotesis atau hipotesa merupakan pernyataan sifatnya sementara atau sementara dengan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Disebutkan dari seorang tokoh yang bernama Frankel Wallen 1990-240 dalam Yatim Pianto 1996-213. Hipotesis dijelaskan bahwasanya ada suatu prediksi tentang kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Lebih lanjut, hipotesis ini merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis ini belum tentu benar. Benar atau tidaknya sebuah hipotesis itu tergantung dari hasil pengujian data empiris. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan hal di atas, berikut hipotesis terkait penelitian ini. Yang pertama, HO. Titik 2, tidak ada pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap OCB pada karyawan. HA, terdapat pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap OCB pada karyawan juga. Di sini model penelitian. Jadi model penelitian yang digunakan di sini yaitu mempunyai metode kuantitatif. Misalnya penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif di sini mempunyai arti yaitu ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas sebuah hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Mungkin sudah jelas mengenai metode kuantitatif dijelaskan di sini. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Kenapa Kabupaten Gianyar? Karena judul penelitian terdahulu juga diambil dari Kabupaten Gianyar yang berjumlah 34 orang pegawai. Metode sampel menggunakan metode teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memiliki peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampel. Nah, selanjutnya populasi dan sampel serta alat analisis. Di sini desain penelitian digunakan dalam konsep penelitian adalah desain kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di bidang kepekerjaannya 30 orang. Metode sampel harus menggunakan metode teknik non-probability, yaitu merupakan teknik pengambilan atau sampel yang tidak diberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan observasi, wawancara kuesioner, angket, dan studi dokumentasi. Setiap jawaban kuesioner mempunyai bobot atau skala dengan skala Likert sebagai berikut. Di sini disebutkan bobotnya ataupun kuesioner-kuesionernya. Di sini yang pertama itu sangat tidak setuju ataupun bisa disebut STS, mempunyai nilai skor 1. Dan selanjutnya tidak setuju, mempunyai skor 2. Skor setuju yaitu mempunyai netral itu mempunyai skor 3. Dan setuju itu mempunyai skor 4. Dan sangat setuju itu mempunyai skor 5.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang kuantitatif, yaitu analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis pada satu koefisien, determinasi, analisis statistik uji F kurung F strip test, dan analisis statistik uji T kurung T strip test. Di sini terdapat 5 metode penelitian ataupun metode penarikan sampel. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana, selanjutnya pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak bersastra, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah, dan non-probability sampling. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu dari pengambilan sampel acak di sini, ataupun teknik-teknik penggunaannya. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Di sini pengambilan acak sederhana, di sini merupakan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana, seperti pengundian ataupun menggunakan pendekatan bilangan acak. Ya, itu penjelasan dari poin pertama. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Di sini menggunakan teknik menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pada pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah ataupun anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Itu penjelasannya. Dan yang ketiga, pengambilan sampel acak bersastra. Jadi teknik ini, pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengkelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Dan selanjutnya, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah, cluster random sampling. Di sini menggunakan teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi. Penelitian pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Dan yang terakhir yaitu non-probability sampling. Di sini teknik yang digunakan sampel yang anggotanya populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling, peneliti menggunakan metode sampling aksidental ataupun accidental sampling. Yaitu 5 penjelasan dari metode penarikan sampel tersebut. Dan selanjutnya itu variabel dalam penelitian. Di sini dijelaskan bahwasanya terdiri dari variabel bebas. Pertama, kedua variabel terikat. Organisasi Capsing Behavior OCB, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan melakukan wawancara seperti yang disebutkan kemarin, kuesioner dan wawancara. Metode penelitian sampel yang digunakan penelitian ini sampel non probability, sampling, teknik pengambilan sampel yang anggotanya populasinya tidak punya peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Asnawi dari 19122. Dan terima kasih saya ucapkan, dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.